Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dalam kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ayat-ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran kecuali saat ayat itu mengandung asma Allah atau asmaul husna. Kita lihat ada beberapa ayat di dalamnya terkandung asmaul husna. Di antaranya adalah Al-Hayy. Makna daripada Al-Hayy itu adalah Allah yang maha hidup. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini banyak yang hidup. Manusia hidup, pepohonan hidup, bunga-bunga yang indah hidup, binatang-binatang hidup. Subhanallah, semuanya banyak sekali yang hidup. Tapi apapun yang hidup di muka bumi ini, bahkan apapun yang hidup di luar muka bumi ini, mereka akan bergantung kepada yang maha hidup, adalah Al-Hayy, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup ini sama sekali tidak pernah kehilangan sekecil apapun waktu, baik itu karena tertidur ataupun karena ngantuk. Mustahil Allah ini untuk tertidur. Kenapa? Karena saat orang itu tertidur, sebenarnya dia sedang kehilangan kehidupannya. Para alim ulama bahkan dalam hadis Rasulullah SAW sudah sangat jelas sekali. Sesungguhnya dengan mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Bahkan beberapa kalimat mengatakan bahwa yang disebut an-naumu nisful maut. Tidur itu setengah daripada kematian. Saat orang tertidur dan orang yang dalam keadaan wafat, bedanya, ya ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya kalau orang yang sedang tertidur, Allah kembalikan ruhnya lagi kepada orang tersebut. Tapi kalau orang yang wafat, itu tidak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayy yang tidak pernah tidur. Maka lihat, dalam satu surah yang sangat indah sekali. Bahkan ini adalah ayat yang paling agung. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Subhanallah. Kata-katanya ketika Allah sudah menyampaikan dengan kalimat Al-Hayyul Qayyum, langsung Allah sebutkan la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Artinya sina itu adalah muqaddimatun naum. Artinya ngantuk. Permulaan orang mau tidur, ngantuk. Allah tidak pernah ngantuk. Bahkan tidak pernah tidur. Kenapa? Karena Allah tidur, Allah ngantuk, berarti hilang dari kehidupannya. Maka begitu Allah sebutkan Al-Hayyul Qayyum, langsung disebutkan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah yang tidak pernah memiliki ngantuk dan tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tertidur. Siapa? Allah Al-Hayy. Jibril alaihissalam mendidik Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat Al-Hayy ini. Saat itu Nabi Musa alaihissalam mendengar dan mengetahui kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ngantuk dan tidak perlu tidur. Saat itu Jibril berpikir dengan mengatakan, bagaimana Allah tidak ngantuk ya? Bagaimana Allah tidak tidur ya? Dalam keadaan baru saja di dalam hatinya berpikir bagaimana Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Jibril, tolong didik Musa alaihissalam untuk meyakinkan kalau Allah ini Al-Hayy, Allah yang maha hidup. Bagaimana cara mendidiknya? Datanglah Jibril kepada Musa alaihissalam, ya Musa, aku ingin minta pertolongan kepadamu. Minta apa wahai Jibril? Tolong jaga qarurah. Qarurah itu botol. Tolong jaga botol ini jangan sampai pecah dan jangan sampai hancur. Dipeganglah botol ini oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu Nabi Musa memegang botol itu, lalu datanglah rasa ngantuk. Saat rasa ngantuk tiba dan tidak bisa ditahan, botol itu jatuh dan pecah. Begitu tiba, Jibril alaihissalam datang kepada Musa. Wahai Musa, mana botol yang aku titipkan tadi? Dijawab oleh Nabi Musa, maaf wahai Jibril, botol itu pecah. Kenapa? Jatuh dari tanganku. Kenapa? Karena saya ngantuk. Sehingga dengan ngantuk sekejap ini saja, botol bisa pecah karena lepas dari tanganku. Jibril langsung bertanya dengan mengatakan, bayangkan Musa,
Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ngantuk, ada berapa planet yang beradu di luar muka bumi. Seandainya Allah ngantuk dan Allah tidur, ada berapa kehidupan yang bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya Allah ngantuk dan tertidur, berapa banyak hamba Allah yang sedang memohon kepada Allah, lalu rugi kalau Allah saat itu tertidur. Berapa banyak manusia yang sedang minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah saat itu dalam keadaan ngantuk ataupun tertidur, tidak terdengar doanya, tidak terdengar taubatnya, rizkinya tidak sempat terbagikan. Kenapa? Karena Allah tertidur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah al-hayy yang maha hidup. Jangankan untuk mati, ngantuk pun tidak, bahkan tidur pun tidak pernah. Kenapa? Allah al-hayy. Allahu akbar. Betapa gembiranya kita memiliki sebuah keagungan yang namanya Allah al-hayy. 24 jam, kapanpun, detik manapun, jam berapapun, jika kita taqarrub kepada Allah, menyebut nama Allah, Allah pasti akan mendengar kita. Dan Allah pasti akan melihat kita. Kenapa? Karena Allah al-hayy. Karena Allah al-hayy, banyak sekali doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan di ujungnya kalimat mengatakan, Allahu ya Rabbana antal hayy, antal hayy wal jinnu wal insu yamutun wa antal hayyu ya Rabbana. Banggakah kita memiliki Allah al-hayy yang maha hidup? Sahabatku dalam kebaikan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui kalau Allah yang maha hidup disebutnya al-hayy, maka sebaiknya kita hanya bergantung kepada al-hayy saja. Banyak orang yang bergantung bahkan kepada manusia. Justru banyak sekali saat ini yang tidak bisa kita pikirkan, nggak bisa masuk akal. Ada orang yang bergantung kepada benda mati, baik itu berhala, ataupun baik datang ke kuburan. Bukankah ini semuanya yang mati? Jangankan kepada sesuatu yang mati, yang hidup saja kalau kita bergantung kepada sesuatu yang hidup, itu tidak boleh. Maka tawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kata-katanya, alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah Anda kepada Allah, kepada al-hayy yang maha hidup, yang tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah wafat dan tidak akan pernah mati. Kenapa? Ini merupakan gambaran, ditakutkan, dan memang kejadiannya sekarang. Banyak orang sedikit-sedikit tawakalnya kepada manusia. Apakah itu yang namanya paranormalkah? Apa itu yang namanya dukunkah? Kenapa? Dia bergantung kepada manusia. Bahkan banyak yang meminta kepada kuburan, banyak meminta kepada berhala, memohon kepada pohon, dan meminta kepada api. La haula wala quwwata illa billah. Pantaskah kita yang memiliki akal harus bergantung kepada sesuatu yang ujung-ujungnya akan mati? Pantaskah kita memohon kepada sesuatu, berharap kepada sesuatu yang ujung-ujungnya akan sirna? Kenapa kita tidak gunakan akal kita untuk selalu bersandar kepada al-hayy, Allah subhanahu wa ta'ala, yang digambarkan al-hayyu alladzi la yamut, al-hayy yang maha hidup, yang tidak akan pernah sirna. Sampai satu kalimat yang indah, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan kata-kata yang indah, saat memohon, meminta, ujung-ujung dengan banyak hadis dengan mengatakan kalimatnya, Ya Rabb, anta Rabbi Jibril, wa anta Rabbi Mikail, wa Rabbi Israfil. Subhanallah. Kenapa harus 3 malaikat ini disebutkan? Jibril, Mikail, Israfil. Apa rahasianya? Jika sahabat dalam kebaikanku ingin mengetahuinya, Jibril adalah yang bertanggung jawab tentang masalah wahyu. Dan wahyu itu adalah fungsinya untuk menghidupkan hati. Bukankah Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril diberikan kepada Rasulullah? Ternyata jelas bahwa wahyu itu menghidupkan hati. Al-Hayy, Allah yang menghidupkan hati melalui wahyunya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Lalu dengan mengatakan Rabbu Mikail, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Rabbu Mikail. Kenapa? Karena Mikail adalah yang bertanggung jawab menurunkan hujan,
menurunkan air. Dengan air, dengan hujan ini semua makhluk menjadi hidup. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan segala sesuatu dengan air ini menjadi hidup. Ya, berarti Mikail ini yang bertanggung jawab untuk menghidupkan bumi ini. Siapa? Karena Allah Al-Hayy yang telah mengutusnya. Siapa itu Israfil? Israfil adalah malaikat yang bertanggung jawab untuk meniupkan sangkakalanya. Untuk apa? Menghidupkan inda yaumil ba'ats, ketika hari kebangkitan. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk menghidupkan semua nanti kelak di hari ataupun yaumul mahsyar. Allahu Akbar. Kenapa Rasulullah meminta kepada Allah lalu diikatkan, dinisbatkan, dikaitkan dengan kata-kata Ya Allah, Rabbu Jibril, wa Rabbu Mikail, wa Rabbu Israfil. Karena tiga ini adalah malaikat yang bertanggung jawab untuk menghidupkan. Jibril menghidupkan hati, Mikail menghidupkan bumi, lalu Israfil menghidupkan kita di alam mahsyar. Maka siapa hakikatnya yang telah memerintahkan mereka untuk hidup? Dialah Al-Hayy, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, dan semua kehidupan yang ada di muka bumi ini bersandar kepada yang maha hidup. Tidak ada di muka bumi ini yang akan abadi, semuanya akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Termasuk malaikat, ya, malaikat pun akan wafat. Termasuk Ijrail, malakul maut, ya, akan mati. Allahu Akbar. Lihat kisah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat semua bumi ini telah dihancurkan, semua yang namanya langit yang 7 ini tidak ada, planet sudah tidak ada. Lalu Allah tanyakan kepada malakul maut, "Ya malakul maut, siapa yang tersisa saat ini? Man baqiya minkumul an?" Dijawab oleh malaikatul maut dengan mengatakan, "Ya Rabb, Jibril yang masih tersisa, Mikail yang masih tersisa, Israfil yang masih tersisa, dan aku malakul maut yang selalu beribadah kepadamu masih tersisa saat ini." Lalu malakul maut dikatakan oleh Allah, "Ya malakul maut, uqbud ruhu Jibril." Hai malakul maut, wafatkan Jibril, ambil nyawanya. Diambil nyawanya Jibril. "Ya malakul maut, uqbud ruhu Israfil." Dicabut nyawanya Israfil. "Ya malakul maut, uqbud ruhu Mikail." Dicabutlah nyawa Mikail. Lalu Allah bertanya dengan mengatakan, "Ya malakal maut, wahai malaikat pencabut maut, siapa yang tersisa saat ini?" Malakul maut menjawab mengatakan, "Ana ya Rabb, abduka dhaif, abdukal faqir, malakul maut." Lalu Allah katakan, "Mut anta ya malakul maut." Matilah, wafatlah malakul maut. Saat itu, siapa hakikatnya yang telah menghidupkan semuanya? Dialah Al-Hayy yang maha hidup. Ada yang ingin segera untuk mati. Bahkan semua manusia ingin rasanya untuk selalu hidup. Baik itu terjadi kepada orang soleh ataupun tidak soleh. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Man minna ya Rasulullah la yakrahul maut?" Siapa di antara manusia, di antara kita yang tidak suka terhadap kematian? Ataupun rata-rata manusia ini suka untuk selalu hidup di muka bumi ini. Tidak terkecuali siapapun. Buktinya, kalau seandainya kita sakit, segeralah berangkat ke dokter untuk berobat. Kenapa? Agar dirinya tetap ingin hidup. Buktinya lagi, selalu untuk mencari makanan dan minuman. Untuk apa? Untuk melancarkan kesinambungan hidup. Kenapa? Ini membuktikan kalau manusia itu adalah cinta untuk menjadi orang yang selalu hidup di muka bumi ini. Allahu Akbar. Inilah manusia. Tapi terkadang tidak salah kalau manusia ingin hidup di muka bumi ini, silakan. Tapi ingat, sesungguhnya sepanjang-panjang usia yang didapatkan oleh manusia, tetap ujung-ujungnya akan mendapatkan kematian. Kenapa? Karena kita bukan Al-Hayy. Karena Al-Hayy hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup untuk selama-lamanya, yang tidak pernah menemukan kematian. Satu saat, dari salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, "Allahumma matti'li li Abi Sufyan wa li akhi Muawiyah wa li zawji Rasulillah." Ya Allah, jadikanlah usiaku panjang, lalu jadikan pula
usia ayahku panjang. Dan jadikan pula usia daripada Rasulullah SAW panjang. Rasulullah bertanya dengan mengatakan kata-katanya, sangat indah sekali dengan ucapan kata-katanya. Ya Ummah Habibah, apa sih yang kau pinta? Apa yang sedang kau inginkan? Dijawab dengan mengatakan, sesungguhnya aku sedang meminta agar usia saya panjang. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Ummah Habibah, mau nggak aku tunjukkan sebuah doa yang lebih baik daripada meminta usia panjang? Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah dengan kata-kata yang lebih baik. Apa? Ya Rabb, selamatkan aku dari azab kubur dan api neraka. Ini doa yang paling baik daripada minta panjang umur. Kenapa? Sepanjang-panjangnya usia, karena bukan al-hayy manusia ini, pasti ujung-ujungnya akan menghadapkan kematian dan akan menghadapi kematian. Sampai Rasulullah SAW dengan mengatakan, umatku usianya di antara sittinat, di antara 60 tahunan saja. Allahu Akbar. Kalau seandainya kita tahu kita akan wafat, kita akan meninggal, kita akan meninggalkan dunia ini dan pindah kepada alam yang lainnya, la haula wala quwata illa billah. Apa yang sudah kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup ini? Karena apa? Tidak ada sekecil apapun kehidupan nikmat yang kita rasakan kecuali semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kehidupan yang ada yang kita rasakan, berbagai macam nikmat telah dirasakan. Siapa yang telah memberinya? Al-Hayy, dialah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di muka bumi ini tanpa terkecuali, walaupun nabi sekalipun wafat, sahabat sekalipun wafat, bukankah malaikat pun juga wafat? Apalagi kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, alangkah baiknya kita harus lebih sadar, lebih paham, lebih mengerti bahwa sesungguhnya kita akan berjumpa dengan Allah Al-Hayy. Al-Hayy, dialah Allah yang telah menghidupkan kita dan dialah yang maha abadi dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita berdekatan dengan Al-Hayy di alam barzakh, masih kita dinaungi oleh Al-Hayy. Ketika di alam mahsyar, masih dinaungi oleh Al-Hayy. Ketika di yaumul hisab, masih dinaungi oleh Al-Hayy. Allahu Akbar. Kalau sekarang kita tidak pandai-pandai untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar melindungi kita, siapa yang akan melindungi kita kelak di akhirat? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seandainya sudah tahu Al-Hayy dalam jiwa ini, tahu Al-Hayy dalam pikiran ini, tahu Al-Hayy dalam setiap napas kita ini, subhanallah, tabarakallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan bumi ini dengan indahnya. Tapi punten, bumi ini bukan Al-Hayy dan akan mendapatkan kehancuran yang ada. La haula wala quwata illa billah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sahabatku dalam kebaikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara manusia, entah dia ini sebagai apa, entah dia itu memiliki apa, walaupun dia lupa terhadap kehidupannya, terkadang lupa kalau dirinya akan wafat. Ingat kata-kata yang sangat bijak disampaikan para alim ulama. Tawakha himamul maut. Kematian itu bagaikan mata-mata yang selalu mengintai diri kita. Jangan sampai lengah ketika kita wafat, kita tidak memiliki persiapan apa-apa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayy, ini adalah nafas yang harus kita ucapkan dalam setiap zikir kita. Al-Hayy, karena Nabi Muhammad SAW selalu berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi Isa alaihissalam selalu berdoa dengan ucapan Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi Musa alaihissalam selalu berdoa dengan ucapan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dialah Al-Hayy, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.